Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu Ari. Hari ini kita akan belajar bersama-sama membahas tentang bab pertama dalam pertemuan kita, yakni nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk pembelajaran hari ini dan pertemuan hari ini, kita akan bersama-sama membahas tentang bagaimana lembaga ketatanegaraan itu. Apa saja sih yang ada di dalamnya? Nah, berikut adalah kompetensi dasar dari materi pertama yang akan kita bahas, yakni KD 3.1, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, anak-anak, di sisi kanan ini adalah indikator pencapaian kompetensi kita. Ada kurang lebih 6, yakni yang pertama menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, mengidentifikasi suprastruktur dan infrastruktur dalam sistem politik di Indonesia, mengidentifikasi lembaga negara, dan mengidentifikasi kedudukan fungsi kementerian serta lembaga non-kementerian. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang menganalisis bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik dan menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Mengingatkan kembali anak-anak, materi yang awal kita bahas ini adalah gabungan bab 1 dan bab 3 yang ada di buku pemerintah, buku PPKN kita ya. Nah, jadi kita akan menjadikan satu materi karena materinya hampir sama. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas bersama-sama tentang kekuasaan negara. Tapi sebelumnya kita mau membahas dulu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, pasti kita pernah mendengar yang namanya sistem pemerintahan. Pemerintah, sistem pemerintahan sering kita dengar. Tak lepas dari kekuasaan berarti ya, jabatan. Kalau kita lihat sama-sama, apa sih sistem pemerintahan itu? Sistem pemerintahan ini adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem pemerintahan ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, baik itu politik, pertahanan, ekonomi, dan lain-lain. Ya. Kemudian, pemerintahan negara yang ada di Indonesia ini terdiri atas dua, teman-teman. Apa saja? Nah, yang pertama ada pemerintahan pusat. Nah, pemerintahan pusat ini berarti adalah lembaga negara yang bertugas dan punya wewenang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan yang mereka duduknya di tingkat pusat. Ya, berarti pemerintahan pusat sudah tahu dong siapa saja yang berada di dalam pemerintahan pusat itu. Ya, yakni mungkin ada presiden dan menteri serta jajarannya. Ya, MPR, DPR, pasti sudah mendengar. Nah, sedangkan yang kedua adalah pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah ini penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah yang menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI yang berkedudukan di provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Artinya pemerintahan daerah ini berarti mereka lembaga negara yang berada di daerah. Begitu ya anak-anak ya untuk pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, sekarang kita akan mau bahas lebih dalam lagi konsep dari pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Pasti sering mendengar kata kekuasaan dan pemerintah. Nah, berarti ngomongin tentang politik, jabatan, seperti itu ya. Nah, kita mau bahas tentang pengertian kekuasaan dulu nih. Kekuasaan, mungkin kamu di dalam rumah, di keluarga, pasti ada yang punya kekuasaan lebih tinggi atau yang paling tinggi. Yakni kepala keluarga tentunya ya, karena kamu posisinya adalah sebagai anak di dalam rumah. Dalam lembaga sekolah, pasti juga ada yang punya kekuasaan tertinggi, yakni kepala sekolah. Ya. Kemudian di dalam lingkup kelas, kamu pasti punya ketua kelas. Ketua kelas pasti punya kekuasaan yang lebih tinggi dan yang paling tinggi dalam kelas.
Nah, apa sih sebenarnya kekuasaan itu? Kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Nah, begitu juga dalam sebuah negara. Sebuah negara ini pasti ada yang namanya kekuasaan negara. Harus ada yang mengatur, harus ada yang memelopori, harus ada orang-orang yang punya kekuasaan untuk mengatur itu. Nah, yakni kekuasaan negara ini berarti siapa? Kewenangan negara gitu, untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Biar negara kita teratur, biar negara kita berjalan dengan baik, ada yang mengatur, yakni mereka yang punya kekuasaan negara, yang punya kewenangan tertinggi. Begitu. Nah, jadi dalam kekuasaan negara itu sudah ada strukturnya, sudah ada keteraturannya, tersistem, apalagi di Indonesia sebagai negara hukum ya. Bayangkan kalau kita tidak punya orang yang memiliki kekuasaan atau yang bisa mengatur, apakah negara kita akan berjalan dengan baik, apakah negara kita akan mencapai tujuannya dengan baik? Belum tentu. Ya. Nah, apa saja sih yang menjadi kekuasaan negara itu? Mungkin teman-teman pernah belajar di jenjang sebelumnya berkaitan dengan kekuasaan negara, lembaga-lembaga negara. Di SMP pasti pernah belajar. Kita merefresh kembali ya dan mengingat lagi. Nah, kekuasaan negara ada dua. Yang pertama menurut John Locke. Nah, menurut John Locke ini kekuasaan negara itu terbagi menjadi tiga. Oke, menurut John Locke ini anak-anak, pembagian kekuasaan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama legislatif, yang kedua federatif, dan yang ketiga eksekutif. Legislatif, ini adalah kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Berarti legislatif adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Begitu ya. Nah, sedangkan federatif. Federatif adalah kekuasaan dalam melakukan hubungan dengan luar negeri. Berarti lembaga-lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang bisa melakukan kerjasama, hubungan internasional. Kemudian yang ketiga ada eksekutif. Eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Artinya berarti kalau di Indonesia adalah yang menjadi lembaga eksekutif yaitu presiden karena memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Nah, kemudian setelah John Locke memiliki tiga pembagian kekuasaan menurut dia, gitu ya, legislatif, federatif, eksekutif, kemudian disempurnakan kembali oleh Montesquieu. Nah, menurut Montesquieu, lembaga kekuasaan ini atau pembagian kekuasaan, maaf ya, itu dibagi jadi tiga, yakni ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, legislatif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Dalam hal ini di Indonesia berarti lembaga yang masuk dalam lembaga legislatif adalah DPR, MPR, begitu ya, DPD. Sedangkan eksekutif adalah kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Kalau di Indonesia adalah presiden. Kemudian yang terakhir lembaga yudikatif, yakni kekuasaan mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dalam hal ini berarti lembaga negara seperti MA, MK, KY. Masih ingat ya, di SMP pasti pernah belajar tentang lembaga negara, pembagian kekuasaan. Atau kalau berdasarkan Montesquieu, kita sering mengenalnya istilah tiga pembagian kekuasaan ini adalah trias politika. Jadi tadi ada dua tokoh ya anak-anak ya, menurut John Locke dan kemudian disempurnakan oleh Montesquieu dalam pembagian kekuasaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan di Indonesia sendiri?
Nah, dalam tatanan kenegaraan, kita mengenal istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Kalau kita merujuk pada pemisahan kekuasaan, itu artinya lembaga-lembaga negara itu terpisah sendiri-sendiri, mempunyai tugas tanggung jawabnya masing-masing tanpa campur tangan satu dengan yang lain. Jadi berdiri sendiri. Contohnya negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan ini adalah Amerika Serikat. Dan satu lagi pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ada lembaga sendiri-sendiri memang ya dalam sebuah negara, tapi mereka tidak terpisahkan termasuk lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif memang berdiri masing-masing, tetapi mereka tidak terpisahkan. Nah, negara yang menganut pembagian kekuasaan ini adalah salah satunya Indonesia. Nah, pembagian kekuasaan di Indonesia sendiri terbagi jadi dua, secara horizontal dan secara vertikal. Mari kita sama-sama lihat bagaimana pembagian kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal. Di Indonesia, pembagian kekuasaan secara horizontal ini terjadi pada tingkat pemerintahan pusat, mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal ini menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu yang ada di pusat, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebelum perubahan undang-undang ya. Nah, setelah adanya perubahan undang-undang, pembagian kekuasaan secara horizontal ini terbagi menjadi kurang lebih ada 6. Apa saja? Kita mau lihat sama-sama. Nah, yang pertama, yakni konstitutif. Yang kedua, legislatif. Yang ketiga, eksekutif. Yang keempat, yudikatif. Yang kelima, eksaminatif. Dan terakhir adalah kekuasaan moneter. Kekuasaan horizontal ini diingatkan kembali, ini setelah perubahan undang-undang ya teman-teman. Nah, kita mau coba lihat satu persatu. Jadi silahkan diperhatikan ya. Yang pertama, kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif ini, teman-teman, yaitu kekuasaan yang mengubah dan menetapkan undang-undang. Siapakah yang memiliki kekuasaan ini? Yakni dijalankan oleh MPR. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif tadi kalau kita melihat, kita mengingat kembali, adalah yang menjalankan undang-undang, yakni dipegang oleh presiden. Kemudian kekuasaan legislatif, yakni membentuk undang-undang. Yakni siapa yang bikin undang-undang di negara Indonesia, yaitu lembaga DPR. Selanjutnya kekuasaan yudikatif, ini adalah kekuasaan kehakiman. Kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan di Indonesia yang dipegang oleh MA dan MK. MA itu Mahkamah Agung, MK itu Mahkamah Konstitusi. Dan selanjutnya kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Kekuasaan yang berhubungan dengan pemeriksaan keuangan negara. Ya, dalam hal ini BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Nah, mereka masuk dalam kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Mungkin pernah mendengar ya lembaga BPK ini. Dan yang terakhir secara horizontal itu adalah kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan yang menjaga kestabilan nilai rupiah. Dalam hal ini dijalankan oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia memiliki kekuasaan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Begitu ya teman-teman. Secara horizontal tadi ada 6 lembaga pembagian kekuasaan. Bagaimana dengan pembagian kekuasaan secara vertikal? Ya, tadi kan di awal Ibu sampaikan pembagian di Indonesia itu ada horizontal dan vertikal. Nah, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal ini berdasarkan tingkatannya, teman-teman, yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia ini antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Diingatkan kembali tadi pemerintah pusat kan berarti jajaran lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif nih ya. Dan kemudian lembaga di pemerintahan daerah berarti mulai dari provinsi sampai jajaran kabupaten atau kota. Ya, berarti siapa saja lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan provinsi sampai di bawahnya nih ya di tingkat kecamatan mungkin ya. Ada gubernur, bupati, ya, wali kota. Ada siapa lagi? Nah, teman-teman bisa cari ya tingkatan yang ada dari provinsi sampai daerah kabupaten atau kota. Ya, di setiap daerah masing-masing kita mengenal. Contohnya gubernur, ya, ada gubernur Jakarta, ya Bapak Anies, kemudian Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, Jawa Tengah ada Ganjar, Bapak Ganjar, kemudian ada wali kota dan ada bupati. Nah, banyak yang di Indonesia karena kita sendiri ada 34 provinsi. Berarti jajaran gubernur berarti ada 34 dan di bawahnya. Nah, berkaitan dengan kekuasaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mereka punya tugas tanggung jawab masing-masing. Karena kita menganut yang namanya sistem otonomi daerah. Ya, teman-teman, di mana setiap daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya masing-masing. Ya, karena setiap daerah ini kan punya potensi masing-masing ya. Nah, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa diberikan ke daerah, yang mana itu tetap menjadi wewenang pemerintah pusat. Dalam hal ini apa saja? Yakni urusan-urusan yang pertama, urusan tentang politik luar negeri. Yang kedua, urusan tentang pertahanan. Yang ketiga, urusan tentang agama. Yang keempat, urusan tentang keamanan. Serta kelima ini justisi atau hukum ya, kebijakan hukum, kemudian kebijakan moneter dan fiskal. Nah, 6 hal ini tidak bisa diberikan ke pemerintah daerah karena pemerintah pusat harus ikut andil, harus menangani juga. Nah, selain 6 hal ini itu adalah menjadi tanggung jawab daerah masing-masing. Contohnya, urusan kesehatan. Oh, di daerah masing-masing ada unit kesehatan daerah. Nah, itu menjadi tugas tanggung jawab daerah masing-masing. Pendidikan. Pendidikan ini juga menjadi tanggung jawab daerah masing-masing. Maka dari itu, mungkin tingkatannya berbeda ya antara Jakarta dengan Yogyakarta. Nah, teman-teman, ini adalah materi kita hari ini. Untuk selanjutnya, kalian bisa melanjutkan untuk mengerjakan lembar kerja bersama kelompok. Ya, untuk teknisnya silakan bisa melihat instruksi yang ada pada informasi. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semangat semuanya.